Innama sihatuha. Innama sihatuha la kamaluha. Jadi maksud innamal a'mal ay innama sihatul a'mal. Sesungguhnya sahnya amalan apa saja itu bergantung dengan niat. Terus wajib bulan wajib apa karena baringi niat wudhu hingga awal masjidin ing dalam sandingannya kawin ing dalam nalika nalikane kawitane basuh bagian min wajahin saking wajah. Niat dalam wudhu itu dibarengkan dengan basuhan pertama pada wajah. Falau qoronaha bi asnaihi kafa. Kalau seseorang yang berwudhu membarengkan niatnya dengan basuhan di tengah-tengah basuhan pada wajah, niatnya cukup. Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, dan wajib mengulangi membasuh perkara yang dilewati niat. Maknanya yang tadi belum niat. Jadi maka basuhan kedua itu mengulangi basuhan pertama yang terlewati oleh niat. Paham? Terlewati oleh niat memang dari awal kan belum, di tengah-tengah baru niat. Jadi yang dari awalnya itu wajib diulangi. Maka basuhan kedua itu mengulangi basuhan pertama yang dari awal belum niat. Terus wala yakfi lan ora cukup apa karena baringi niat lima kelawan perkara kablahu kang ing dalam sadurunge ma apa? muslimin wajib. Ya. Hai sulam yastashibaha sekiranya ora membarengi sapa wong ing niat bila ghusli sayin bareng basuh wiji-wiji minhu saking wajah. Wama utawi perkara qoronaha kang barengi apa ma ing niat Sapa huwa utawi makoronaha iku awalahu kawitane basuh wajah. Wa utawi makoronaha iku awaluhu kawitane basuhan wajah. Iku awaluhu kawitane basuhan wajah. Fatafutu mongko jadi pot. Jadi hilang. Apa sunnah sunnatul matmadoti, sunnah berkumur-kumur. Sunnahe berkumur. Ini salah lamun membasuh ma'aha Sopo mutawaddi ma'aha sertane matmadoh sayun suwidi minal wajihi saking wajah kahumratis syafati wadene abange bibir ba'dan niyati ing dalam sawise niat. Fal aula ayyufarriqa an-niyata mongko utawi kang luwih utama yen to misah sapa mutawaddi an-niyata ing niat. Biayan wira kalawan yen to niat sapa mutawaddi inda kullin min ghuslil kafaini. Nalika saban-saban basuh epek-epek tangan dulu, wal madmadah lan berkumur, wal istinsak lan menghirup air ke irung, niat sunnatal wudu eng sunnah wudu.
summa fardul wudu tumuli niat fardune wudu inda ghaslil wajhi nalika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh basuhan sunnah, niat membasuh basuhan sunnah, niat sunnatul wudu, mulai dari kamu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dilanjutkan dengan berkumur, kemudian menghirup air ke hidung. Itu masing-masing dari perbuatan 3 tadi, niat mengerjakan sunnahnya wudu. Kemudian dilanjutkan summa fardhul wudu inda ghaslil wajhi. Kemudian dilanjutkan dengan niat mengerjakan fardunya wudu, yaitu dimulai ketika inda ghaslil wajhi membasuh wajah. Hatta la tafut, sehingga ora ilang apa fadilatus tishabin niat, fadilai barengake niat min awalihi sangking kawitane ghaslul wajhi. Wa fadilatul madmadah, lan ora ilang fadilai berkumur, wal istinsyak lan ngirup air ke hidung, ma'an gisali umratis syafah, serta membasuh abange bibir. Jadi dalam wudhu itu setiap gerakan dan setiap perbuatan dalam wudhu itu pahala besar. Mulai berkumur, mulai menghirup air ke hidung, maka di situ ada doa-doa. Walaupun doa-doa dalam membasuh anggota wudhu itu tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi, tapi maknanya itu sahih. Sahihun bil makna. Misalnya ketika basuh pergelangan, ya, itu kita baca doa bareng. Allahumma, ayo. Allahumma hfadz yadi mimma asika kulliha. Ya Allah, Engkau jaga kedua tanganku ini dari seluruh perbuatan maksiat. Itu ketika membasuh pergelangan, ini belum wudu ini. Itu sudah nawaitu sunnatul wudu niatnya. Basuh sampai pergelangan. Sambil baca doa Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha. Ya Allah, kedua tanganku ini Engkau jaga dari perbuatan maksiat. Di situ berkumur. Baca doa lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa menghamba dengan sebaik-baiknya penghambaan kepadamu. Itu basuh berkumur itu begitu niatnya, apa doanya, sehingga wudunya itu dahsyat wudunya. Kemudian menghirup air ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, jadikanlah hidungku bisa mencium wangi-wangian surga. Kamu renung, kamu kalau tidak hafal, tendang kau itu udah pelajaran kelas 1, kelas 5 tidak. Hafal semua? Nah, harus hafal. Semakin tinggi kelas, semakin bertambah ilmu. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya. Walam yazdad hudan, tapi enggak tambah petunjuknya, enggak tambah takutnya, enggak tambah takwanya, enggak tambah dekatnya dengan Allah. Tambah ilmu tapi enggak tambah takut. Lam yazdad minallahi la bu'da, maka dia itu dengan Allah tidak bertambah dekat, melainkan tambah jauh. Maka introspeksi diri. Lah, saya kok kelas 5 masih malas tahajud, anak-anak kelas SP semangat.
Jangan-jangan saya termasuk bagian yang disabdakan Nabi, saya bertambah ilmu, orang tambah jauh. Astagfirullah. Begitu. Jangan jadi orang yang tidak berpikir. Masya Allah, saya sudah kelas 5 kok istighosah nggak pernah ikut. Jangan-jangan saya ini masuk kepada apa yang disabdakan Nabi, bertambah ilmunya, tambah jauh dari Allah. Astagfirullah. Gitu. Masya Allah, saya sudah tua, sudah 5 tahun, 6 tahun, masih banyak makan, tidak pernah puasa, kumur-kumur banyak isi nasi wae. Astagfirullah. Gitu. Jadi introspeksi diri. Setelah menghirup air ke hidung, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru melafazkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kemudian ambil air, kemudian usapkan dari atas ke bawah. Nah, ketika membasuh dari basuhan pertama ini langsung niat di hati itu, saya wudu karena Allah. Terus lagi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jangan dari depan. Nanti di sini belum kena, di sini belum kena, di sini belum kena, di sini belum kena. Jadi dari atas ke bawah. Dengan air yang mengalir. Man tawadda'a bil ma'il jari wa shalla khalfal imamil qari faqad wajabat rahmatullahil bari. Man barang siapa tawadda'a bil ma'il jari, mengambil air wudu dengan air yang mengalir, wa shalla khalfal imamil qari, lalu setelah ambil air wudu, punya wudu, sholat di belakang imam yang bagus bacaannya, faqad wajabat rahmatullahil bari, maka rahmat Allah wajib untuk dia. Itu tuh urusan sholat itu. Kamu main-main urusan sholat itu, Masya Allah. Ketika basuh wajah, doa lagi. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, Engkau putihkan bersinar wajahku dikala suatu saat nanti ada wajah yang putih bersinar, ada wajah yang hitam legam, lagi gelap dan pelepotan dengan gelapnya malam. Jadi nanti wajahnya orang yang dulu nggak pernah wudhu di dunia ini, yang sekarang nggak pernah tersentuh air wudhu, walaupun hidungnya mancung, kulitnya putih, cantik yang perempuan, ganteng yang laki-laki, kalau nggak pernah diusap pakai air wudhu, sekarang kinclong karena dimodalin pakai kosmetik mahal-mahal, kalau di hari kiamat nanti gelap. Kalau di dunia ini diusap dengan air wudhu, Masya Allah. Maka Nabi mengenali umatnya dengan bekas-bekas air wudhu. Nanti ini bercahaya semua ini. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, kupingnya bercahaya, kakinya bercahaya. Man aroda ayyutila wurrotahu falyaf'al, kata Nabi. Siapa pengen nanti di hari kiamat cahayanya meluas, maka di dunia ini hendaklah membasuh basuhan wudhu. Jangan sekedar basuhan fardu, tapi lebarkan, panjangkan dari basuhan fardu sampai kepada basuhan basuh kepala. Walaupun selai rambut sudah cukup, tapi diusap semua. Sehingga nanti rambutnya bersinar semua. Kalau cuman di sini wae terus, yang kinclong di sini aja. Wajahnya dari sini tarik ke bawah. Sehingga nanti dari sini bercahaya, matanya bulat, ganteng, hidungnya mancung, tapi bukan kayak Petro. Mancung kayak Petro buat apa? Mancung ganteng nanti di surga. Tingginya penghuni surga itu seperti Nabi Adam, 60 dirok 18 meter. Gantengnya seperti Nabi Yusuf, suaranya seperti Nabi Daud, umurnya seperti Nabi Isa 35 tahun.
semakin lama di surga semakin ganteng. Nggak seperti di dunia. Semakin lama di dunia semakin tua. Keriput-keriput, bungkuk-bungkuk, giginya ompong, rambutnya putih. Seluruh rambut kepala, rambut bulu alis, rambut bulu mata, rambut bulu ketiak, rambut yang lain putih semua. Itu tuh ujung-ujungnya dunia itu. Direbut habis-habisan sampai nggak ingat perintah Allah. Bahkan sampai bertengkar, sikut kanan, sikut kiri, demi untuk menjadi orang hebat di dunia. Buat apa kamu hebat di dunia? Kalau kamu menjadi musuh Allah. Nah, ibtagu arif'atah indallah. Carilah pangkat kedudukan di sisi Allah. Wasaniha utawi nomor lurune syarat wudu iku wasulu zahiri wajhihi, basuh wajah bagian basuh jobone wajah mutawaddi. Li ayatin karena ayat faghsilu wujuhakum mongko padha basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wa utai wajah apane tulan dawane iku ma perkara baina manabiti sya'ri ra'sihi, perkara kang ana ing dalem antarane pira-pira nggon tukuli rambut sirai wong. Galiban ing dalem umumi. Wa tahta muntaha lahyaihi lan ing dalem ngesori pangkal cangkeme mutawaddi. Lahyaihi ini tempat tumbuhnya rambut jenggot dari sisi kanan kirinya. Di sini lahyaihi maksudnya dari sini ke sini. Makanya kalau wudhu itu dari atas tarik ke bawah. Kalau ada jenggot kamu jenggotnya jangan dipotong. Jenggot ini sunnah Nabi. Kalau kamu belum mampu berjenggot, jangan ngolok-ngolok orang yang berjenggot. Ini sunnah Nabi ini. Kamu katakan, ngapo? Kayak kambing. Nah, kalau mau dibalas juga, masih lemah aku kayak kambing, kamu kayak anjing. Nggak berjenggot kayak anjing. Tapi kita nggak usah membalas. Kalau kamu diolok-olok orang kamu membalas, kamu nggak dapat pahala. Terus lanjut baca. Di tab-tab layarnya sambil zikir. Yang keras. bahwa mengetahui lam itu minal wajhi saking wajah gunana kudu perkara tahtihi kang dalam apa tahtihi tahtahu kang dalam misorima wasya'ri dan rambut an-nabiti kang tekul alam nabit kang tekul tumbuh kang tukul alama ing atase perkara tatahu ing dalam sak misorima wa ardon lan lebar lan ombone iku ma perkara ombone maksudnya lebarnya wajah
Wajah itu kalau lebarnya dari mana ke mana? Mabaina uzunaihi iku antarane kuping luru. Jadi kalau lebar panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai dagu sini. Sampai dagu ini. Lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri. Ini kanan nih, ini kanan. Ini kiri. Jadi kalau wudhu dari atas diusap ke bawah. Bila dulu. Jangan begini aja. Masih banyak praktek wudhu itu belum sempurna. Kenapa? Karena memang dia itu bisa wudhu tidak dari dulu ndak belajar. Ya, nengok orang berwudhu itu baik. Tak tahu batasan yang harus dibasuh itu mana. Jadi yang tahu itu yang ngaji. Kalau nggak ngaji gimana mau tahu? Yang tahu itu yang cari, yang mendapat informasi. Informasi wajah itu batasannya mana, lebarnya mana, panjangnya. Kalau tidak, ya nggak tahu dia. Terus. Wajib bulan wajib. Apa bagi sa'il wajhi basuh rambut wajah min kutbin. Sa'rul wajhi maksudnya seluruh rambut yang tumbuh di wajah. Min hadbin Saking bulu mata. Wahajibin lan alis. Wasyaribin lan kumis. Wa unfukotin lan rambut di bawah bibir. Ini nih umpuko ini. Ini umpuko, ini saribun. Ini nih alis, ini bulu mata. Ini walihyatin dan jenggot. Ini jenggot nih. Jadi rambut yang ada di wajah ini semua harus kena air. Terus Wahia utawi liatin itu ma perkara nabata kang tumbuh apa ma ala zakni. ada hadis bunyinya man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu. Siapa berwudu dengan baik. Summa idza faragha min wudu'ihi yaqulu summa idza faragha min wudu'ihi qala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah selesai wudhu dia membaca surat inna anzalnahu fi lailatul. Kataballahu lahu bi kulli harfin mi'atu darajat. Allah SWT akan mencatat dari setiap hurufnya inna anzalna itu, setiap satu huruf dicatat 100 derajat. Wa khalaqallahu min tilkal qatrah allati qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah au kama ja'a fil hadis. Dan Allah menciptakan dari setiap satu tetes air wudhu yang menetes dari air wudhu yang dia gunakan untuk wudhu, setiap satu tetes diciptakan malaikat, yang mana malaikat tersebut memohonkan istighfar untuk orang yang berwudhu itu sampai hari kiamat. Itu hasilnya wudhu itu. Maka kalau wudhu itu jangan main-main. Tetesan-tetesan wudhu itu diciptakan malaikat oleh Allah. Cuman karena kamu nggak tahu ya akhirnya biasa-biasa. Orang kok wudhu biasa-biasa itu karena nggak ngerti nilainya wudhu. Orang kalau nggak ngerti nilainya wudhu, ya wudhu itu biasa saja. Bahkan nggak wudhu pun nggak masalah. Sama lah seperti orang nggak ngerti nilainya mantang karet. Suruh mantang, malas dia. Tapi kalau tahu jam 3 udah berangkat dia. Pakai sepatu bot, pakai obor di jidat. Wow, siap. Kenapa? Karena di balik kepingan-kepingan karet, batangan-batangan karet itu
ada duit merah dan hijau. Semangat. Sampai dia bilang, kok mantang terus? Kalau nggak mantang saya mau makan apa? Oh, gitu dia. Tapi kalau orang, kok nggak sholat? Apa? Nggak sholat terserah aku toh. Itu dia jawabannya. Padahal kalau nggak sholat bahaya, lebih bahaya daripada mati kelaparan. Ya, orang kalau bodoh itu nggak tahu apa yang penting, mana yang lebih penting, mana yang perlu dan mana yang lebih perlu. Jadi disitulah yang menjadikan perbedaan antara orang yang paham dengan agamanya dengan yang tidak. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surat apa? As-Sajdah. Apa man kana mu'mina kaman kana fasiko? Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? La yastawun. Tidak sama, itu kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat, ammal ladzina fasaqu, ammal ladzina amanu wa amilus solihat. La yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat, falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya. Nuzulan bima kanu ya'malun. Tempat tinggal dia surga sebagai balasan atas apa yang dulu dia kerjakan di dunia. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang dia ini fasik, maka tempat tinggal dia ini neraka. Kullama aradu fiha yakhruju minha. Setiap mereka itu keluar, menginginkan hendak keluar dari neraka, wa'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepadanya, rasakanlah azab Allah disebabkan kalian telah membohongkan dulu di dunia. Jangan main-main urusan iman dan tidak iman kepada Allah itu. Bahaya besar tuh orang nggak taat sama Allah itu. Di dunia ya aman 70 tahun saja. Masuk kubur nanti ditendang sama malaikat mungkar nakir. Kamu ditendang sama polisi pakai sepatu bot aja sudah, ampun pak, ampun pak. Mungkar nakir kamu. Tidak kenal dengan rintihan kamu. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Atau Abdullah ibnu Umar, di antara keduanya. Suatu hari melewati kuburan di tanah Badar, di Badar. Tiba-tiba melihat ada orang keluar dari kuburan dalam kondisi kedua tangannya ditarik ke belakang, dilipat ke leher, dibelenggu. Sambil berteriak memanggil sahabat Abdullah tadi. Ya Abdullah, iskini. Ya Abdullah, iskini. Hei Abdullah, kasih minum saya. Tiba-tiba ketika kemudian di tengah-tengah tadi memanggil ya Abdullah iskini, lalu keluar orang yang kedua bawa apa itu? Alat pukul. Wah. Orang kedua bilang kepada Abdullah tadi, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la taskini fa innahu musyrik. Hei Abdullah, jangan kamu kasih minum orang ini, sesungguhnya dia musyrik. Lalu orang kedua memukul orang pertama lagi, masuk lagi ke pukul, masuk lagi ke pemandangan yang belum pernah terlihat
oleh pandangan sahabat Nabi Abdullah tadi. Maka Abdullah tadi, dia tak jadi pulang, dia langsung lari ke rumah Nabi. Dia bercerita, ya Rasulullah, saya tadi ketika melewati kuburan yang ada di Badar, saya melihat, diceritakan seperti cerita yang tadi itu. Maka Nabi jawab, kalau cerita kamu itu betul, wahai Abdullah, ketahuilah, orang yang pertama yang keluar yang dibelenggu manggil-manggil kamu minta minum itu, itulah Zaka Abu Jahlin. Itu Abu Jahal. Dan orang yang kedua itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur, menyiksa dalam kubur. Mungkarun wa nakir. Dzaka aduwullahi Abu Jahlin. Itulah musuh Allah Abu Jahal. Seperti itu siksaannya sampai hari kiamat. Itu dalil menunjukkan bahwa alam kubur itu bisa jadi siksa, bisa jadi nikmat. Siksa bagi orang yang tak beres hubungannya dengan Allah di dunia ini. Di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kau pikirkan otakmu itu jangan main-main terus. Quran kamu pikirkan, sholat kamu pikirkan, tahajud kamu berzikirnya pikir. Udah tua, jaga anak kecil terus kamu itu. Kalau kamu itu semakin tua kok nggak semakin jadi baik, wow, bahaya itu. Tua-tua keladi itu, semakin tua semakin seksi. Nah. Semakin banyak bergaya, banyak berkaca, banyak sisir-sisir, ganteng, sedikit-sedikit angkat baju lek, bergaya terus. Di dunia ini bukan tempatnya bergaya, tempatnya bersungguh-sungguh ngamalkan agama. Kamu ini dikirim ke sini sama orang tuanya supaya kamu menjadi orang hebat, lebih hebat daripada bapak dan ibu. Mungkin bapakmu nggak bisa baca Quran, tapi kamu di sini sungguh-sungguh jadi hafiz Quran. Wow, bapakmu yang peletot-peletot itu nanti dipakaikan mahkota di surga. Lahu dhau'un ahsana min dhau'is syamsi, sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Ketika bapakmu dipanggil itu, maka kemudian dipakaikan mahkota. Bapak dan ibumu didudukkan di kursi mimbar-mimbar bercahaya di surga. Oh. Bapakmu dipakaikan mahkota. Bapakmu bilang, "Bimana kusina hadza ya Rabb?" Sebab apa kami dipakaikan mahkota seperti ini ya Allah? Kata bapakmu, kata ibu. Maka dijawab oleh Allah, "Bi ahdi waladikuma al-Qur'an." Ini semua sebab usaha kamu, anakmu jadi habis Quran. Nanti kalau nyampe di akhirat itu duit tak laku. Tak laku duit. Yang laku itu amal. Maka sibukkan diri dengan amal, amal lillah. Kalau amal sudah lillah, disanjung dan dicaci sama saja. Kalau kamu disanjung dan dicaci itu belum sama, belum ikhlas. Ikhlas itu istiqomah. Tetap terus beramal, karena amal karena Allah, bukan untuk mendapatkan sanjungan di dunia ini. Maka kamu belajar Quran, ngaji di sini, jangan bilang supaya jadi ustadz. Keliru. Supaya jadi hafiz Quran, keliru. Supaya dapat ridho Allah dengan jalan ngapal Quran, gitu. Kemudian setelah itu basuh kepala, ya kan? Basuh kepala, baca lagi doa, ada doanya lagi. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar
Ya Allah, Ya Allah, kulitku kulitku dan rambutku dan rambutku haramkan haramkan terhadap terhadap api neraka api neraka. membakar. Nah, biar Allah bilang sama api neraka, jangan kau bakar dia. Itu rambut dulu di dunia dibasuh untuk utuh. Wah. Ini bukan perkara kecil ini. Ini perkara besar. Maka nilainya berwudu itu lebih berharga daripada emas penuh bumi. Itu baru urusan wudu, itu belum sholatnya. Bagaimana gara-gara kesibukan dunia terus tidak sholat? Wow, geleng kepala malaikat itu. Urusan wudunya saja lebih berharga daripada emas penuh bumi. Lah ini gara-gara duit 100.000, 200.000, 1 juta terus tidak sholat. Yang mana nilainya sholat lebih berharga daripada gunung emas. Ini kan orang lucu itu. Gara-gara sibuk dengan dunia terus tidak ibadah, tidak sholat. Hitam jemur terus. Sambil panggil Mama, duduk. Apa? Sudah di sini. Kemudian basuh telinga. Basuh apa? Telinga. Doa lagi. Allahumma. Allahumma smi'ni munadiyan yunadi fil jannah. Ya Allah, jadikanlah kupingku ini mampu mendengar panggilan-panggilan malaikat yang memanggil untuk masuk ke surga. Kalau telinganya nggak pernah dibasuh itu kopoan kamu itu di akhirat, nggak denger kau. Bingung. Ini basuh. Itu doanya. Ada lagi doa yang kedua. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku mimman dari golongannya orang-orang yang hidup di dunia yastami'unal qawla, yang dia ini ketika masa hidup senang mendengarkan nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat agama. Fayattabi'una ahsana. Lalu setelah dia mendengar nasihat itu dia amalkan. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Fabihudahu muqtadih. Dengan petunjuk itulah dia mengikuti. Mengikuti saran-saran agama dengan petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, gelap, tersesat. Supaya dikasih petunjuk gimana? Syarat pertama harus iman dan takwa. Hudallil muttaqin. Enggak iman, tidak bisa. Kalau hati tidak iman, maka dikasih nasihat agama tidak masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, supaya telinga ini senang mendengarkan nasihat Quran, nasihat ilmu, senang kamu ngaji. Nah, wudhunya itu pakai doa-doa wudhu. Kemudian setelah itu basuh kaki. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadamayya ala sirati yauma tazillu bihil aqdamul munafiqun. Ya Allah, sabbit qadamayya, tetapkan
tetapkanlah kedua kakiku Tetapkanlah kedua kakiku ala sirati di atas titian sirat. di atas titian sirat. Yauma tazillu, Yauma tazillu, pada hari di waktu itu menjadi tergeser, tergelincir. pada hari itu menjadi tergelincir. Aqdamul munafikun, Aqdamul munafiqun, kaki-kaki orang munafik. kaki-kaki orang munafik. Itu loh, basuh kaki bayanganmu sirat. Gimana nggak khusyuk sholatnya? Ini plak-plek. Sudah itu nggak doa, nggak ini. Nggak ketutut. Suruh uduk lagi. Ngapo? Emangnya apa kalau aku kentut? Terserah aku kan pantat-pantatku toh. Bukan begitu Pak, batal Pak wudunya. Emangnya kau Tuhan? Nah itu nggak tahu yang membatalkan wudhu. Sudah kentut ya batal wudunya. Nah, karena nggak pernah ngaji. Malah nyala-nyalain orang yang ngasih saran agama. Maka ini penting. Hah? Ini ngaji ini penting nggak? Kau ngaji-ngaji begini penting nggak? Sekarang terasa nggak apa-apa. Nanti kamu itu kalau di hari kiamat tuh huruf per huruf ini derajat di surga. Nggak ada derajatnya orang yang lebih tinggi di dunia ini melebihi al-muallimin nasa al-khair. Melebihi orang yang ngajarkan kebaikan kepada orang lain. Ngajarkan kebaikan. Ngajarkan ilmu. Terus setelah basuh kaki selesai, baca surat Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Setiap hurufnya ditulis 100 derajat. Setiap tetesan dari air wudhu, dari tetesan air yang digunakan wudhu, diciptakan satu malaikat. Berapa ribu malaikat tuh setiap wudhu itu. Masya Allah. Karena setan itu nggak pernah ada yang mati sejak diciptakan sampai sekarang. Dan setan itu beranak pinak terus. Maka di dalam kitab Qatrul Qais itu setan di mata, setan di hidung, setan di mulut, setan di kuping. Banyak setan. Makanya kalau kebanyakan setan itu, waduh, berat. Ibadah itu berat. Malas. Bangun malam tahajud, ada, jangan ke tahajud. Salat 5 waktu itu lu bolong-bolong. Itu setan. Syaitan adun, takhidu aduwa. Kemudian setelah surat Inna Anzalna tadi, baca doa wudhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ij'alni minal mutatahhirin, ij'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu bersuci, orang-orang yang menjadi hamba yang soleh. Futihat lahu abwabuz zamaniyah, maka nanti di hari kiamat orang yang selalu baca doa wudhu dibukakan 8 pintu surga. Itu kalau orang itu hatinya itu ada iman kepada kampung akhirat. Urusan seperti ini nggak main-main dia. Ini urusan dunia yang sebentar sungguh-sungguh. Urusan akhirat yang selama-lamanya tidak dipikirkan. Maka yang belum betul wudhunya minta diperiksakan kepada ustadz yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan wudhu saya sudah betul belum? Nah, begitu. Coba perhatikan bacaan sholat saya sudah betul belum? Coba perhatikan gerakan saya ini sudah betul belum? Jangan sampai kita menjadi aswa'un nasi syariqatan alladzi yasriku fi sholati.
seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dalam sholat. Ada nggak hadis tuh? Ada. Belum sempurna wudhu, sujud sudah sujud. Belum sempurna ruku sudah sujud. Itu namanya aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku fi sholatihi. Pencuri yang paling buruk dalam pandangan Allah bukan orang yang mencuri emas, tapi orang yang mencuri sholat. Terus sholat seperti capung cebok. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Allah ampun dia sholat kayak gitu. Jadi sholat di depan Allah main-main. Jadi orang itu derajatnya orang itu ditengok sholatnya. Kalau sholatnya baik semua. Maka ilmu tentang sholat nih mulai dari wudhu, terus seterusnya ini pahala yang besar. Terus jadi jenggot itu apa? Mana bata ala dakni, rambut yang tumbuh di atas dagu. Ini dagu ini, yang tumbuh itulah jenggot. Memelihara jenggot sunnah ya. Jadi khaliful Yahud kata Nabi, hendaklah kalian berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi melihara kumis, mencukur jenggot. Kalau umatnya Kanjeng Nabi melihara jenggot, mencukur kumis. Jangan kumisnya dipanjangin sampai ketutup bibirnya, jenggotnya dipotong. Terus ngaku umat Nabi. Gimana nanti kalau Nabi bilang, "Loh, kok kamu nggak sama dengan saya? Saya berjenggot, kamu kok nggak malah berkumis?" Kemana persamaanmu? Wah, tengok kanan kiri, ternyata orang Yahudi semua. Kumpul kau situ. Naudzubillah min dzalik gitu. Karena almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Jadi kan kita ini nggak bisa baik, cinta orang baik dulu. Kun ma'allah, fa'illam takun ma'allah, fakun ma'aman huwa ma'allah. Bersama orang-orang yang baik. Kalau belum, jadilah orang baik. Kalau nggak bisa baik, berkumpul bersama orang. Jadi kalau kita ini jadilah orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Kalau nggak mampu, jangan mencaci sunnah Nabi. Kalau kita nggak mampu mengamalkan, jangan terus mencaci sunnah. Wahuwa mujtama'ul lahya ini. Terus. Wahuwa utawi zatni mujtama'ul lahya ini berkumpul rong tulang leher, rong tulang rahang, wa izarin lan hati-hati, wa uzarin lan ari-ari, lan apa? Lan hati-hati. Ini nah uzar. Apa namanya? Jambang ini. Terus. Wa utawi izarin iku ma perkara nabata kang tumbuh apa ma al azmi ing atase tulang. Berapa? Al muhazi kang lurus lil uzuni marang kuping. Nah, rambut yang tumbuh di tulang yang lurus dengan kuping. Terus Wa aridin dan arid. Wa huwa arid itu ma'in hatta anhu ilallah, yang rambut yang menyambungkan, namanya brengos. Brengos. Itu namanya arid. Kalau jambang namanya ozar. Ozar mana bata'alal azmil muhadi lil uzun. Ozar, jambang. Arid ma'in hatta anhu ilallah, rambut yang
menghubung dengan sambung dengan jenggot, brengos. Nah, ini orang-orang India itu tumbuh sini tebal. Orang-orang Arab tuh tumbuh sini tebal. Kalau orang Indonesia sedikit jenggot. Ada orang nggak punya jenggot. Jadi jenggot itu rezeki dari Allah itu. Jangan dicukur sih. Ya, pelihara jenggotnya ya. Ya. Oh, Tat, aku kalau masih muda sudah berjenggot, nanti gak ada cewek yang mau sama saya, aku sudah tua katanya. Cewek nakal tidak akan mau sama kamu. Tapi cewek soleh-soleh, hafid-hafid, alim-alimah itu yang pakai cadar-cadar itu, wow, mau sama yang berjenggot. Nah, kamu mau didekatin yang soleha apa yang toleha? Kalau kamu pengennya seksi-seksi nggak kenal agama, nanti yang dekat juga nggak kenal agama. Celana pendek, pakai baju seksi, ya sudah makyun itu. Makyun sudah. Orang baik untuk orang baik. Kalau orang itu sempurna agamanya, nanti Allah akan datangkan wanita yang sempurna agamanya. Kalaupun tidak, bukan kegagalan. Itu ujian ingin ditinggalkan derajatnya. Orang baik kok dapat istri yang nakal. Itu derajatnya lebih noh. Begitu sebaliknya, perempuan soleh kok dapat laki-laki nakal. Derajatnya Siti Asia, dapat Fir'aun. Insyaallah. Atau wanita saking menjaga dirinya ketika dilamar, yang melamar orang yang menurut dia tidak bagus untuk dirinya dengan istikharahnya, sehingga sampai mati nggak sempat kawin. Ini derajatnya Siti Maryam. Derajatnya Siti Maryam. Loh, kalau sampai tua tidak menikah, derajatnya siapa? Orang soleh yang nggak sempat menikah. Ada anak Imam Nawawi, Nabi Yahya. Jadi agama diutamakan. 60-70 tahun inilah. Jangan gara-gara kesenangan sebentar. Ini kayak nikmatnya madu setetes saja. Madu setetes sudah melupakan kamu kepada madu yang banyak. Dunia ini kenikmatan setetes. Sisanya di surga. Di surga itu lautan madu. Kamu dikasih madu setetes saja sudah lupa Allah. Orang tertipu namanya. Orang bodoh. Tapi anehnya sudah bodoh dikatakan bodoh nggak terima lagi. Ya, itu kenapa? Karena bodohnya itu bersusun. Kalau orang Arab mengatakan jahlun murakkab. Jahlun murakkab. Jahlun bodoh, murakkab bersusun-susun bodohnya itu. Berlipat-lipat. Berlapis-lapis. Seperti Abu Jahlin. Abu Jahal. Abu Jahal itu bapak bodoh. Karena tahu kebenaran, tahu Nabi itu memang Nabi, tapi gara-gara itu gengsi, akhirnya tidak beriman. Maka dikatakan Abu Jahal. Jadi kalau orang itu menolak kebenaran, maka dia cucunya Abu Jahal. Terserah kamu siapa. Kalau termasuk bagian orang yang menentang hukum-hukum Allah, berarti saya ini Abu Jahal. Begitu, sehingga istighfar. Ini sudah Abu Jahal, gak ngaku Abu Jahal. Seperti orang sakit parah, berobat. Apa? Aku sehat. Tiba-tiba mengkis mati. Jadi orang sakit tapi tidak merasa sakit. Orang bodoh tapi tidak merasa bodoh. Dia nggak mau belajar. Orang perasaannya pinter. Akhirnya bukan pinter. Sok pinter. Apa? Sok pinter. Wa minal wajhi. Lan iku setengah saking bagiane wajah humratu syafataini utawi abangi bibir luru.
Wa maudhi olwana wa mamilan panggonane wa mam. Wa utawi ghamam iku marambut iku ma perkara nabata kang tumbuh ali ngatesi ma apa asy'aru rambut minal jabhati saking jidat. Ayo lanjut. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Duna mahalli tahzifi dulu panggonane tahzif. Alal asahi mengatasi pendapat yang asal. Bahwa utawi tahzif alal asahi. Enggak usah alasa. Tahzib. Tahzif iku ma perkara. Mahallu tahzib. Ma perkara. Nabata kang tumbuh apa nabata tumbuh alaihi ingatasi ma apa asy'aru rambut al-hafifi kang tipis Yang benar harkatnya. al-hafifu kang tipis baina kutinda'il kuzari dalam antarane permulaan hati-hati dan naz'ati dan naz'at waduna watabdil uzuni dan rudu pentil telinga dan naz'ata ini dan rong naz'ah wahuma atawi rong naz'ah iku bayadoni rong putih yaktani fani kang ngelilingi opor bayadoni anas yadat ing uban ing ubun-ubun. Kau bilang apa? Uban. Ubun-ubun. Beda uban dengan ubun-ubun tuh. Kalau uban rambut yang sudah memutih. Kalau ubun-ubun ini ubun-ubun. Tempat panggonan botak mau diosolak. Tempat panggonan terus Mau diisolai utawi panggonan sholat bahwa utawi mau sholat iku ma perkara bainahuma indalak antarane naz'atain ilang hasara arekalane hilang terus anhu saking ma apa asy'aru rambut hilang rontok inhasara tu rontok Wayusano nandan sunahake apa waslu kullima basuhe saben-saben perkara kila kang den dikahake apa ma nahu satemane ma laisa minal wajhi. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan bukan bagian dari wajah, maka bagian yang bukan bagian dari wajah sunnah dibasuh. Terus wajibu lan wajib waslu tahirin basuh bagian kang jelas waslu zahirin bagian kang luar waslu tahirin kang jobo wabat ini kundin lan bagian dan saben-saben bagian kang dalam minat sudori saking pira-pira rambut asa bikati kang dingin kang disik asa bikati kang disik
Wa in kasupa namun lebat apa syukur Kandel. Bahasa Jawa itu sempurnakan. Kau itu harus bisa tarkib Jawa tuh. Besok jangan nyebut lagi selain tarkib Jawa semuanya ya. Hah? Terus. wa in kasupa namun kandil apa syukur Linodratil kasafah korodo langkane kandel fiha ing dalam syu'ar. La ora wajib labatinu kasifi lihyatin wa aridin. Ora wajib basuh jobone jenggot kang kandel lan berewoks kang kandel. Terus wal kasifuma wal kasifu tawi kang aran kandel. wal kasifu kang lan Kandel itu tebal. Yang dimaksud tebal itu apa? Jenggot tebal. Batasan jenggot tebal itu gimana? Malam tural basyaratu min khilalihi fi majlisit takhutufi. Adalah batasan di mana ketika orang saling mandang satu sama lain, kulit yang ada di bawah jenggot itu tidak kelihatan. Berarti jenggotnya tebal. Kalau masih kelihatan berarti tipis. Itu batasan jenggot tebal itu malam turul basyarah min khilalihi fi majlisit takhutub. Dalam majlis ngobrol ketika saling pandang memandang, maka kulit di balik jenggot tadi tidak kelihatan. Ini kulit saya kelihatan? Tipis berarti ya. Jenggotmu tipis ya. Berjenggot semua. Berjenggot semua itu. Di bawah semua sudah hitam ya. Jenggot. Maka harus apa? Kamu diam. Ayo, itu apa? Diam. Malu. Gak punya malu. Akhirnya tidak ngaji. Setoran tidak lancar, tidak malu. Akhirnya dicubit. Malulah ya. Al-haya'u khairun kullu. Malu itu bagus. Sikap malu itu bagus. Untuk semuanya bagus. Al-haya' minal iman. Malu bagian dari iman. Al-Fatihah.